Good afternoon guys. Jadi hari ini itu hari Kamis tanggal 21 dan sekarang itu jam 2:40. Jadi hari ini itu rencananya aku mau bahas tentang mobil yang masih bisa dibilang istimewa, Mitsubishi Jetstar tahun 87. Dan sebelum kita bahas mobil ini seperti apa istimewanya, aku mau cuci mobil dulu karena mobil ini itu udah 3 hari kehujanan dan sangat-sangat kotor. Jadi sebelum kita bahas, langsung aja kita ke garasi. Let's go. Jadi kenapa aku suka nyuci mobil di sini? Jadi mobilnya ditangani langsung sama ownernya. Ya kok? Hah? Gimana? Apanya? Hari libur? Hari libur rame. Rame ya kok ya? Ya. Jadi langsung ditangani sama ownernya. Mobil-mobil tua, mobil baru, semua masuk sini pasti jamin bersih. Kualitas lah pokoknya. Mobilnya udah selesai dicuci dan kelihatan lebih bersih ya. Jadi langsung aja, sebelumnya kenapa mobil ini bisa disebut Jetstar, itu karena penggabungan dari Jet, Daihatsu Jet, dan Star itu diambil dari logo Mitsubishi sendiri yang berarti bintang. Terus mobil ini tuh diproduksi tahun 1986 sampai 1989 dan mobil ini itu tahun 87. Jadi kayak gini kondisinya, pintunya sliding, terus pakai AC juga, dan jok tengahnya itu bisa muter 360 derajat. Terus langsung aja kita mulai dari depan. Nah, di bagian depan ini Jetstar tahun 87 itu dapatnya bumper yang besi kayak gini. Nah, jadi itu ada 2 tipe, yang satu itu besi dan yang satunya itu fiber, tapi kita dapatnya yang besi. Terus grillnya ini juga ada 2 tipe, yang lubang-lubang gini dan yang satu lagi polos. Nah, terus masih standar semua, cuman lampu udah diganti ke HID putih dan akinya juga udah dibesarin. Wiper sama spray waternya masih standar, jadi masih standar semua. Jadi kita lihat di sini itu pintunya sliding ya, kayak gini. Nah, terus yang di bagian depan pintunya masih cungkil kayak gini, masih manual, belum elektrik karena mobil zaman dulu belum ada elektrik. Terus masih ori, jadi belum ada las-lasan sama sekali. Ini karpet pun juga sama, masih ori. Nah, ini di belakangnya udah diperedam, jadi ada sebagian mobil yang dikasih peredam anti panas, jadi biar hawa panasnya nggak masuk. Termasuk di plafon ini juga, jadi kalau kita ketuk dia, jadi di dalam ini ada peredam anti panasnya. Jadi kayak gini interiornya. Ini masih ada napnya, masih ori semua. Peleknya udah diganti. Jadi peleknya itu pakai pelek KW, KTW, itu ring 14, Vossen CVT. Terus lebar 5,5 inch. Pakai bannya itu Delium yang Evolution SP dengan spek 165 60 ring 14 kayak gitu. Dan ini udah dipendekin 2 cm, 2 jari. Jadi depan belakang itu udah 2 jari kayak gini. Yang depan mangkoknya itu enggak dipotong sih, diturunin. Jadi nggak pakai potong per, langsung diturunin mentok sampai shocknya. Dan yang belakang ini dipres, jadi lebih melengkung biar dapat biar lebih ceper. Jadi kayak gini. Sampingnya kaca film pakai silver
solar screen. Jadi kenapa pakai silver, karena mengurangi item-itemnya. Dan katanya sih slidingnya ini awet banget, jadi dia kuat banget. Mungkin karena memang zaman dulu bahannya memang kuat-kuat. Oh iya, sebelum ke belakang tadi aku lupa. Jadi remnya itu masih tromol, depan belakang kayak gini. Yang depan juga masih tromol. Jadi kalau lari terus waktu hujan, aku saranin mending pelan-pelan aja karena sangat-sangat berbahaya. Jadi di bagian belakang ini masih semuanya standar, dapat defogger juga dari pabriknya. Jadi kayak gini bentuknya, masih kaleng, semua masih kaleng. Lampu juga masih ori, kanan kiri masih ori. Jadi pintu belakangnya ini, bagasinya kayak gini ya, jadi nggak ada suspensi dan suaranya kayak gitu, jadi masih kaleng. Besi, bumper belakang itu juga besi. Dan di sini ada kamera mundur, tapi belum jadi karena kamera mundurnya belum dapat playernya, mata kucing terpisah dari lampu stop lampnya. Di sini nggak ada apa-apa kecuali pintu depan sama pintu tangki, bukan pintu tangki ya, tutup tangki. Jadi tangkinya kayak gini ya. Terus masuk ke bagian interior ya. Jadi mobil ini tuh sebetulnya udah repaint 2 kali, tapi warnanya merah, tetap warna merah. Dan inilah interiornya. Stiker masih ada ya, stiker masih ada, yang bawah juga masih ada. Dan biasanya sih yang paling sering itu J-Star keropos di bagian sini dan juga sini, tapi ini masih utuh, masih awet. Cakar kucingnya juga masih ada ya, jadi masih bisa dikatakan istimewa, mungkin karena body-bodinya masih utuh, masih ori ya, seperti itu. Dan dashboardnya itu ada 2 warna, yang satu warna hitam dan yang kita punya ini warna merah, jadi seperti ini. Nah, yang ada 2 tipe lagi itu adalah speedometernya. Jadi speedometernya itu yang ini nggak ada RPM-nya. Nah, dan sedangkan yang satunya lagi itu ada RPM-nya. Gitu. Untuk setir menurut aku sih kayaknya semua tahun kayak gini sih ya. Mungkin, cuman nggak tahu sih. Nah, bagi yang tahu kalau setirnya ada perubahan atau enggak, bisa komen di bawah. Terus mobil ini tuh tipe Royal Permorin. Jadi dia punya headrest dari depan sampai jok paling belakang, dia ada headrestnya semua. Mohon maaf kalau barangnya berserakan dan mobilnya nggak rapi karena ini memang dipakai harian, jadi apa adanya aja. Nah, di sini kita bisa lihat transmisinya manual 4 percepatan, terus ada AC-nya pun masih bawaan dari pabrik. Terus jok puternya tuh kayak gini, jadi dia bisa muter 360. Jadi kalau mau gibah sama yang kursi belakang bisa. Nah, jadi jok yang depan ini bisa diatur untuk maju mundur dan juga recliningnya. Terus ya cuman gitu aja, nggak ada fitur-fitur lainnya. Audio juga nggak ada, jadi masih serba manual. Lanjut ke interior tengah ya. Jadi yang seperti aku bilang tadi, yang interior tengah itu bisa muter dan ini bisa ditidurin juga. Nggak aku coba muter karena ini harus dari kanan kiri, jadi agak susah. Jadi bodinya juga masih bagus, belum ada keropos sama sekali kayak gini. Jadi masih utuh, pintunya juga masih utuh. Aduh, kelihatan nggak? Ya, jadi kayak gitu, mobilnya masih utuh ya. Dan barisan ketiga ini adalah barisan paling favorit,
apalagi untuk anak-anak kecil. Jadi kalau Anda sudah berkeluarga, dan Anda memiliki anak-anak, ya mereka akan sangat senang jika ditaruh di belakang, apalagi kalau sudah diceperin kayak gini. Jadi lebih atos dan serasa berbahaya di Dufan. Tapi sebaiknya Anda sediakan kantong plastik untuk berjaga-jaga jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, terus mobil ini itu mesinnya diduduki, jadi di bagian depan di bawah sini. Ya, jadi mesinnya itu kayak gini, 1000 cc 3 silinder. Mesinnya pakai punya Daihatsu, jadi kelihatan logonya di atas ini. Dan mesin ini dipakai juga sama mobil Daihatsu Seret 1000 cc, dan katanya ada yang 1000 cc berturbo, cuman entah dimensi mesinnya itu sama atau enggak besarnya, dan turbonya bisa masuk atau enggak, itu aku juga kurang paham. Jadi kalau ada J-Star yang sudah diturbokan dengan mesin Seret, boleh komentar di kolom bawah. Oke. Tenaganya kurang lebih 50 kurang lebih. Retrim orang mungkin bisa dikatakan dalam golongan restorasi, karena ini sudah diganti, jok juga udah diganti, panel atas plafon pun juga udah diganti yang serupa tapi bukan orinya, semua diganti pakai MBTEK kayak gini. Nah, ini rantainya ini juga dikasih, nggak kelihatan dari sini. Nah, rantainya itu dikasih spons di tengah-tengahnya, jadi biar nggak begitu gelombang dan biar kerasanya datar gitu ya. Semua di cover, udah di retrim semua ya. Jadi seperti inilah Mitsubishi J-Star-nya yang masih tergolong istimewa. Langsung aja kita coba impresi berkendara mobil ini. Ya oke, jadi kita akan mencoba impresi berkendara mobil Mitsubishi J-Star ini seperti apa. Jadi langsung aja kita jalan. Jadi kalau ngomongin tentang mobil ini, yang pertama aku rasain itu adalah mesinnya masuk ke kabin, jadi berisik banget. Apalagi ini pakai AC, jadi mesin harus dipacu lebih tinggi RPM-nya biar bisa lari. Ya, jadi langsung kita coba. Yang pertama mau aku bahas sih suspensinya sih ya. Jadi kayak gimana sih rasanya suspensi mobil tahun 87 itu kayak gimana? Akan aku bahas untuk yang pertama. Jadi kita akan melewati jalanan yang bumpy biar berasa kayak gimana kelembutan dari suspensi mobil ini. Rame banget cuy, jalanannya rame banget. Mungkin karena udah mau lebaran jadi rame ya. Orang-orang pada berburu bahan. Astaga. Jadi aku jalan di kecepatan 30 guys. Ya jadi kayak gitu. Suspensinya HP-nya hampir jatuh. Jadi HP-nya hampir jatuh. Untungnya udah ketangkep duluan. Kemarin sih aku mintanya yang belakang itu dibikin seempuk mungkin. Jadi ya hasilnya cukup memuaskan.
Ya, mobil ini tuh nggak ada audionya. Jadi untuk hiburan adalah mendengarkan raungan mesin 3 silinder ini. Interiornya, menurut aku sih cukup luas, cuman kurang tinggi. Dan tinggiku tuh 173. Dan posisi nyetirnya, kalau kita badannya tegak, itu kepalanya hampir nyentuh sama plafon. Jadi nyetirnya harus agak selonjor. Jadi bukannya mobil yang nyesuaiin sama pengemudinya, tapi pengemudinya yang nyesuaiin sama mobilnya. Ya, jadi tes berikutnya adalah tenaga dan pengereman mobil ini seperti apa. Langsung aja kita coba seberapa besarkah, seberapa buraskah tenaga mobil ini. Tenaga mobil ini nggak terlalu wah karena 1000 cc, cuman masih bisa lari. Jadi tadi dari 40 itu aku dapat di 90, 80-90 karena ini RPM-nya gini-gini. Speedometernya tuh gini-gini karena kabelnya udah harus diganti. Jadi nggak tahu berapa pastinya, cuman tadi di 80-90 antara itu, di tengah-tengah. Ya, jadi tenaganya cukupan, nggak terlalu galak-galak banget karena 1000 cc 3 silinder. Dan kalau masalah handling mobil ini nggak limbung karena udah dipendekin, jadi lebih nempel ke tanah, jadi lebih stabil. Dan untuk masalah pengereman, menurut aku sih ini remnya ngeri banget karena selain kurang pakem, kurang gigit, dia narik ke kiri. Jadi remnya nggak balance antara kanan dan kiri. Jadi kalau di rem dalam dia lebih narik ke kiri, mobilnya langsung narik ke kiri. Ya, ngomongin mesin 1000 cc, pasti 1000 cc harusnya sih irit bahan bakar ya. Karena kalau nggak irit bahan bakar itu berarti ada sesuatu yang salah sama mesin 1000 cc tersebut. Jadi mobil ini dalam kota selalu pakai AC juga. Ya, sekarang ini pakai AC. Ya, dia 1 liternya itu dapat 10-11 km. Jadi menurutku sih 10-11 km itu sudah sangat cukup hemat karena jalanan yang dilalui juga enggak selalu datar dan lebih banyak jalan naik daripada jalan turun atau datarnya. Jadi menurutku 11 km per 1 liter itu sudah sangat-sangat hebat sih guys. Ya oke guys, jadi sekian dulu aja videonya tentang Mitsubishi C-Star ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Ya oke, jadi see you in the next vlog. Bye.